Sayu. Saya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Pancasakti Tegal. Nah, di sini saya akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, tapi bimbingan klasikal kali ini berbeda daripada umumnya. Di sini saya akan melakukan bimbingan klasikal sesuai dengan anjuran pemerintah. Kalau layanan klasikal ini akan saya ringkas di video kali ini. Kali ini saya akan memberikan layanan klasikal dengan tema kesehatan reproduksi pada remaja. Itu adalah tema yang akan kita bahas untuk kali ini. Nah, sebelum kita memasuki pada materi, terlebih dahulu kita melakukan doa bersama ya. Kali ini doa akan saya pimpin, kalian berdoa di rumah menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, alhamdulillah. Semoga layanan kali ini diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Sebelum kita memasuki materi, kita bisa melatih fokus kita dulu. Kita melakukan ice breaking. Nah, kali ini saya akan memberikan ice breaking, yaitu gambar optik. Kalian bisa mencari beberapa gambar tersembunyi di dalam gambar yang nanti akan saya sajikan. Nah, di gambar ini kalian harus bisa menemukan beberapa jenis hewan dan jumlahnya. Oke. Nah, gambar kedua ini kalian bisa mencari berapa banyak wajah harimau di gambar tersebut. Ini adalah gambar jawaban dari dua gambar sebelumnya. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk menerima materi dari kakak? Nah, lanjut kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, layanan klasikal akan segera dimulai. Nah, mengacu pada pengertiannya, sistem reproduksi remaja adalah kesehatan reproduksi. Yang poin yang akan kita bahas adalah kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, pastinya saat seseorang itu sedang membahas tentang seksual. Nah, pemikirannya hanya seksual yang berbau dewasa. Namun pada khususnya ilmu atau pengetahuan seksual itu harus kita berikan kepada anak sejak dini. Atau biasanya kalau saya dulu pernah memberikan layanan ini kepada anak SMP seperti itu. Karena di masa-masa SMP itu adalah masa-masa perkembangan anak menuju jati dirinya dia sendiri, seperti itu. Nah, dengan seperti itu, pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang dianggap sebagai hal yang tabu harus kita berikan, bukan malah kita memberikan cap, hey, ilmu seksual itu gak harus diberikan kepada anak karena bisa menyeleweng seperti itu. Tapi pada kenyataannya hal tersebut yang memang harus kita berikan dengan alasan pengetahuan secara sains kepada anak, agar anak ini tahu di usia 13 tahun atau 10 tahun. Misalnya di usia 10 tahun seorang perempuan, anak perempuan mengalami menstruasi. Sebelumnya dia nggak tahu tuh gimana menstruasi, sistemnya itu seperti apa, gejalanya seperti apa, hal yang akan timbul saat dia menstruasi seperti apa, seperti sakit perut, seperti sakit badan, seperti itu ya. Itu harus kita berikan karena apa? Itu sangat penting bagi pengetahuan mereka agar mereka tidak salah kaprah untuk mengaktifkan sebuah sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini mengenai seksual hormon terhadap seseorang, terhadap individu. Hal ini jangan dianggap tabu dan jangan dianggap jorok ya, karena ini adalah pengetahuan sains yang harus ini adalah pengetahuan sains yang harus kalian terima dan emang harus seorang guru berikan itu. Tenaga pendidik juga harus memberikan sesuatu hal yang mungkin itu menjadi kebutuhan anak gitu ya. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa sistem reproduksi pada perempuan. Nah, itu ada yang pertama itu ada ovarium atau fallopi, yang kedua ada cervix,
Yang ketiga itu ada ovarium. Yang keempat ada rahim. Nah, itu adalah sistem reproduksi bagi perempuan. Nah, eh, nah, saat kita membahas tentang sistem reproduksi, pastinya kita juga harus mengetahui hal-hal apa saja mengenai sistem reproduksi. Salah satunya adalah penyakit reproduksi, ya. Nah, kadang seseorang itu merasa itu penyakit yang jorok. Itu adalah penyakit yang diakibatkan karena dia lalai atau dia, tanda kutip, dia adalah orang yang tidak baik seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya penyakit-penyakit ini bisa timbul karena adanya kelainan pada sistem reproduksi seperti itu. Jadi jangan dianggap ini orang penyakit seperti itu mesti gara-gara apa seperti itu. Jangan, kita harus bisa mengenali apa itu gejala maupun penyakit sistem reproduksi. Nah, pada wanita maupun pria, si penyakit itu bisa menyerang jika sistem reproduksi kita kurang sehat atau kurang kita rawat seperti itu, ya. Jadi jangan memberikan statement yang bisa menggiring opini masyarakat reproduksi seperti itu, ya. Nah, pertama yang akan saya bahas adalah endometriosis, yaitu salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang seringkali terjadi jika membentuk lapisan dalam dinding rahim. Nah, itu terjadi pada rahim seorang wanita. Penyakit ini tumbuh di ovarium. Nah, jadi di dinding rahim seorang wanita itu terdapat ovarium. Nah, di situ penyakit itu terjadi seperti itu. Nah, itu bisa membuat kelainan jika seseorang itu tengah mengalami kehamilan seperti itu. Yang kedua itu ada radang panggul. Nah, radang panggul ini kerap terjadi pada sistem reproduksi wanita juga nih. Dikatakan para wanita perempuan harus mengetahui apa itu penyakit reproduksi yang bisa saja terjadi seperti itu. Nah, radang panggul ini, penyakit ini disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang menyebar masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim seperti itu. Salah satu penyebabnya radang panggul ini umumnya adalah penyakit menular. Nah, jadi kita harus jaga kesehatan sistem reproduksi. Yang ketiga itu ada PCOS atau sistem ovarium politik, ada kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon androgen yang jumlahnya lebih banyak seperti itu. Yang keempat itu ada miom. Miom merupakan tumor jinak yang tumbuh pada rahim. Nah, ini adalah termasuk penyakit yang biasanya terjadi di perempuan-perempuan tuh ya, ada seperti kanker rahim seperti itu. Jadi dia dikelaskan sebagai tumor jinak seperti itu. Tumor miom ini terbentuk dari jaringan otot rahim, penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering menyerang wanita usia produktif itu. Jadi jika kalian nanti sudah memiliki keluarga atau sudah menikah, kalian juga harus tetap menjaga sistem reproduksi untuk mencegah adanya penyakit-penyakit yang bisa saja menjangkit diri kita seperti itu. Nah, yang kelima ada kanker pada organ reproduksi wanita. Nah, ini adalah penyakit yang paling orang bilang ini adalah
ada penyakit yang menakutkan di jagat wanita seperti itu, karena kanker ini menyerang pada rahim dan maka biasanya orang itu susah hamil atau bahkan tidak bisa hamil atau mengalami gangguan pada kesehatannya juga, gangguan pada fisik serta gangguan psikologisnya juga karena dia merasa tertekan, juga merasa kurang nyaman dengan adanya kondisinya saat itu memiliki atau menderita penyakit yang dialaminya seperti itu. Itu adalah penjelasan tentang penyakit-penyakit reproduksi pada perempuan. Nah, kita udah tahu itu penyakit reproduksi pada perempuan. Jadi dengan itu kita bisa meminimalisir dengan cara melakukan pencegahan yang bisa kita lakukan sebelum kita menginjak usia yang matang atau usia produktif. Kita juga harus mengenalinya terlebih dahulu agar kita memiliki bekal dan pengetahuan tentang apa sih sistem reproduksi dan apa sih yang terjadi jika kita mempunyai kelainan atau teman kita mempunyai gejala-gejala yang serupa gitu. Kita bisa arahkan, oke, kalau kamu memiliki gejala seperti itu, mungkin bisa saja kita memberikan pengertian kepada dia. Mungkin itu adalah gejala penyakit reproduksi apa, dan kita segera melakukan penanganan dengan cara mengajak dia ke dokter dengan cek kesehatan atau yang lainnya seperti itu. Jadi dengan adanya bekal pengetahuan ini, kalian bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan memberikan ilmu ini atau mengimplementasikan ilmu ini ke dalam diri maupun ke dalam diri kalian maupun orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Nah, sudah ya. Saya harap video kali ini tetap bisa ditonton dengan penuh semangat dan tetap memberikan ilmu pengetahuan baru bagi kalian semua. Nah, lanjut kepada materi. Nah, di sini ada penyakit reproduksi yang menyerang pada kaum pria, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada epidemitis. Nah, epidemitis ini penyebab adanya peradangan pada epidimis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Gitu. Epidemitis dapat menyebabkan sebuah penyakit yang meradang pada sistem reproduksi pria, seperti itu ya. Nah, yang kedua ada orchitis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Penyakit ini adalah penyakit yang sangat sering terjadi pada kaum pria, seperti itu. Yang kedua adalah gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau urea. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma, seperti itu. Gangguan pada prostat dapat berupa peradangan maupun pembesaran prostat atau BPH, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada hipogonadisme. Nah, hipogonadisme adalah penyakit yang terjadi ketika tubuh kita menghasilkan hormon testosteron yang cukup pada pria dewasa. Kondisi ini dapat menyebabkan penularan. Nah, yang kelima ada masalah pada sistem reproduksi laki-laki, yaitu jarang dikeluhkan oleh laki-laki atau pria. Nah,
penyakit ini jarang dikeluhkan karena mungkin gejalanya itu tidak terlihat secara fisik atau dirasakan, namun ini sangat sering terjadi pada laki-laki seperti itu. Nah, faktor penyebab reproduksi. Nah, kita bisa secara umum mendeskripsikan atau melihat secara umumnya penyakit reproduksi itu biasanya disebabkan oleh apa? Nah, penyakit reproduksi biasanya itu terjadi karena kurang merawat diri, kurang merawat tempat-tempat intim untuk dibersihkan, seperti biasanya kalau cowok nih ya, pipis sembarangan di semak-semak atau di pohon. Nah, itu sebenarnya kurang dianjurkan karena disitu kan kita nggak tahu tuh ada kuman apa seperti itu. Nah, bisa jadi tuh kuman nanti menempel karena biasanya laki-laki kalau udah pipis di sembarangan tempat itu pasti nggak membilasnya dengan air bersih. Nah, itu dikhawatirkan ada kuman-kuman yang ikut menempel seperti itu. Biasanya kalau perempuan adalah jarang mengganti celana dalam. Nah, biasanya nih ya, perempuan jarang mengganti celana dalam karena ya mungkin dia merasa saya nggak lagi keluar cairan yang biasanya dikeluhkan gitu, makanya saya jarang ganti gitu. Tapi pada kenyataannya perempuan juga harus tetap mengganti celana dalamnya agar menjaga sistem reproduksi tetap sehat dan stabil seperti itu, agar kuman virus itu tidak menempel pada kain tersebut seperti itu. Nah, biasanya itu untuk mencegahnya biasanya perempuan bisa memakai panty liner seperti itu. Nah, panty liner ini membantu perempuan untuk menyerap zat-zat yang mungkin keluar pada sistem reproduksinya seperti itu. Nah, selanjutnya itu, faktor penyebabnya ini mungkin banyak sekali ya. Biasanya kalau laki-laki dewasa adalah berganti pasangan, juga bisa kurang menjaga asupan makan, itu juga bisa karena asupan makan itu menutrisi semua organ tubuh di tubuh kita seperti itu. Nah, jangan sampai makanan yang kita serap memberikan dampak yang kurang baik pada diri kita sendiri dan memberikan dampak yang bisa memberikan hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu. Nah, dengan itu kita harus bisa melakukan hidup sehat untuk tetap menjaga tubuh badan kita tetap bisa bereproduksi pada umumnya seperti itu. Ini saya akan memberikan tips untuk tetap hidup sehat dan merawat sistem reproduksi seperti itu. Nah, tipsnya adalah tips hidup sehat dan merawat sistem reproduksi. Nah, menjaga sistem kesehatan tubuh tentunya menjadi salah satu kewajiban kita sebagai individu untuk tetap merawat diri kita, khususnya merawat sistem reproduksi, karena itu adalah sistem vital yang dimana kita lengah sedikit, nah kita bisa tertular atau terjangkit penyakit tersebut. Nah, pasalnya usia remaja adalah usia transisi di mana dari anak-anak menuju ke dewasa seperti itu. Nah, pada transisi tersebut kita harus memberikan bekal yang cukup bagi anak-anak karena agar anak-anak tidak melakukan penyimpangan sosial seperti itu. Biasanya adalah kenakalan-kenakalan remaja mengenai seksualitas seperti itu. Nah, tentunya anak-anak harus diberikan bekal yang cukup mengenai sistem reproduksi karena banyak orang di luar sana yang
bahwa pengetahuan itu hanya harus diberikan kepada orang-orang yang di atas 18 atau 17 plus gitu. Karena apa, itu kan kaitannya dengan seksualitas, kaitannya itu dengan apa namanya dewasa, kaitannya itu dengan seorang yang sudah nikah. Itu salah, karena ini pengetahuan yang harus semua orang miliki dan pahami agar dia tidak salah kaprah untuk mengartikan sesuatu itu. Apalagi ini kaitannya dengan sistem reproduksi yang setiap harinya kita melakukan atau merasakan gitu. Nah, maka dari itu kita bisa ketahui lagi bahwa penjelasan ini adalah bekal atau ilmu pengetahuan untuk siswa, agar siswa ini tahu bagaimana merawat, menjaga, mencegah agar tidak tertular atau terinfeksi penyakit-penyakit pada reproduksi seperti itu. Nah, biasanya anak-anak ini misalnya waktu kita masuk ke kelas 2 SMP itu kan ada pelajaran IPA yang tentang sistem reproduksi itu ya. Pasti anak-anak tuh merasa malu, kayak apa ya, salah tingkah jika seorang guru menjelaskan tentang materi itu. Padahal itu adalah materi yang wajibnya anak-anak ketahui sejak dini untuk pengetahuan. Satu lagi, untuk pengetahuan dan bekal anak agar dapat mencegah, merawat, dan tetap memelihara kesehatan sistem reproduksi seperti itu. Bukan karena adanya penyimpangan pada materi, namun itu adalah bekal yang memang harus diberikan seperti itu. Nah, itu mungkin di video yang mungkin saya akan berikan nanti itu menyambung tentang materi ini yang bisa kita berikan tips bagi untuk kesehatan reproduksi yang bisa kita berikan dengan cara mengenalkan anak-anak kepada sistem atau fungsi reproduksi itu sendiri. Setelah itu kita tadi udah ya mengenali tentang penyakit-penyakit reproduksi, kaitannya itu tentang pengetahuan agar anak ini lebih merasa waspada atau lebih merasa harus dan wajib untuk melakukan perawatan gitu ya, perawatan pada diri kalian masing-masing untuk mencegah adanya penyakit reproduksi yang bisa saja kalian alami atau kalian tertular seperti itu. Nah, yang keempat ada yaitu mengetahui, menghindari perilaku seksual seperti itu. Nah, kadang nih ya anak usia dini sudah paham tentang perilaku seksual. Nah, itu bisa seorang pendidiknya, lingkungan, orang tua khususnya melakukan edukasi gitu ya. Kadang orang tua itu jika dihadapkan dengan situasi saat anak tengah meminta penjelasan tentang bapak ini apa kaitannya dengan ini gitu, ibu apa kaitannya sistem ini dengan sistem ini gitu. Itu orang tua itu merasa tabu seperti itu. Kamu anak kecil jangan tanya seperti itu. Nah, itu salah ya sebenarnya. Itu salah karena orang tua adalah lingkungan pertama, karena anak dibesarkan dari lingkungan keluarga terlebih dahulu harus memberikan pengertian atau pemahaman tentang kesehatan reproduksi kaitannya dengan pencegahan seperti itu. Jika dari bimbingan dari orang tua itu sudah memberikan pengetahuan untuk mencegah hal-hal apa saja yang bisa terjadi, untuk menimbul hal-hal yang dapat terjadi, dan setelah dengan adanya hal-hal tersebut bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi, itu bisa dihindari. Itu adalah manfaat seseorang atau individu jika dibekali dengan pengetahuan
kemajuan sistem reproduksi seperti itu, khususnya sistem reproduksi perkembangan anak. Seperti misalnya nanti kalau kamu usia segini, nanti kamu melalui masa puber. Biasanya kamu kalau puber itu kamu bakal melewati menstruasi. Seperti menstruasi itu kayak gini deh. Nah, kamu akan keluar darah dari alat reproduksi kamu, dan nantinya kamu akan merasa kesakitan. Biasanya kayak gitu, dulu mudanya ibu juga kayak gitu, biasanya terasa kesakitan pada punggung atau pinggul seperti itu, karena kaitannya dengan reproduksi kamu. Berarti kamu sudah matang dan sudah balik seperti itu. Sama juga dengan laki-laki. Nah, itu adalah pengetahuan pertama yang harus kita berikan sebagai orang tua untuk anak di rumah. Dan selanjutnya adalah pengaruh media sosial terhadap perkembangan anak. Nah, pengaruh media sosial ini juga berpengaruh pada sistem pemikiran anak tentang bagaimana anak itu bisa bahasa lainnya kepo terhadap dunia atau hal-hal yang dianggap tabu sebagai segelintir orang gitu. Nah, adanya orang mengatakan hal itu hal tabu, maka anak semakin kepo dan semakin ingin tahu itu apa dan itu fungsinya seperti apa. Nah, dengan dia mencari tahu sendiri, dengan dia dia mencari tahu hal-hal tersebut, kita sebagai orang tua atau lingkungannya tidak bisa memberikan pencegahan. Nah, pencegahan itu adalah pencegahan untuk tidak mengkonsumsinya itu secara mentah-mentah seperti itu. Informasi itu tidak bisa ditelan mentah-mentah oleh anak. Maka dari itu, sebagai orang tua atau lingkungan di sekitar anak harus bisa memberikan batasan-batasan yang bisa atau dapat mempengaruhi pemikiran anak seperti itu. Nah, itu adalah pengaruh jaraknya media sosial seperti itu. Karena media sosial tidak bisa dibatasi jika tidak adanya pencegahan, tidak adanya batasan antara media sosial dengan anak seperti itu. Karena anak bisa saja secara bebas luas mengakses semua media yang dia mau, yang dia kepoin saat ini, untuk dia tahu kebenaran atau tahu tentang apa sih itu seperti itu. Di akhir ini ada tujuannya komunikasi. Nah, komunikasi ini seperti tadi yang kita bahas, komunikasi ini kaitannya dengan keluarga atau teman sebaya atau lingkungan di sekitar kita untuk dapat memberikan informasi yang kita butuhkan agar kita tidak menelan mentah-mentah informasi yang kita dapat secara pribadi. Seperti misalnya kita browsing apa gitu di Google. Nah, kita telan tuh biasanya anak telan mentah-mentah itu. Nah, dia seperti itu, kita tidak bisa memberikan batasan media sosial dengan anak gitu. Jadi anak hanya bisa menelan mentah-mentah. Namun pada lingkungan itu, lingkungan keluarga, lingkungan sosial itu dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bisa menerima atau mengeksplorasi informasi tersebut dengan sebaik-baiknya agar informasi yang dia dapat menjadi pengetahuan, menjadi pengalaman yang dapat memberikan ilmu di waktu yang akan datang seperti itu. Nah, itu adalah tujuan komunikasi. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips atau beberapa cara untuk menjaga sistem reproduksi pada organ manusia, pria maupun wanita seperti ya. Mungkin pembahasan materi kali ini bisa disimak baik-baik agar kita semua bisa melakukannya atau mengimplementasikannya secara pribadi atau memberikan informasi kepada teman-teman kita yang lain untuk tetap menjaga kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, yang pertama itu menjaga kebersihan reproduksi. Biasanya kalau wanita sedang menstruasi itu bisa mengganti pembalut, biasanya itu 3-4 kali dalam satu hari, karena kaitannya biasanya 1-2 hari pas
pas menstruasi orang itu mengalami apa ya bahasanya itu cenderung banyak seperti itu, biasanya sampai anak-anak tuh sampai nanti gimana kalau aku bisa tembus gitu kan biasanya. Nah, bisa menggantinya secara rutin seperti itu. Kalau malam hari mau tidur juga diganti agar di situ kan itu tempatnya kotoran ya virus, jadi kita harus menggantinya secara rutin agar virus itu tidak menempel gitu. Seperti yang kita bahas tadi, untuk mengganti pakaian dalam secara rutin kaitannya dengan lembab atau tidaknya sistem reproduksinya kita agar bisa tetap merasa nyaman gitu ya. Nah, untuk pria jangan suka pipis di sembarang tempat, apalagi tidak membilasnya dengan air bersih. Itu adalah kuman seperti itu, dan di tempat-tempat semak-semak seperti itu kan pasti nggak higienis, nggak sehat. Itu tetap harus membilasnya atau kita pipis di tempat-tempat yang seharusnya kita misalnya lagi bepergian, kita kupang dulu tuh atau pembelat seperti itu, atau mencari musola atau tempat yang menyediakan kamar mandi seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada menghindari aktivitas seksual yang berisiko seperti itu. Nah, ini biasanya dilakukan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa, namun pada kenyataannya di zaman sekarang banyak sekali anak usia dini atau usia di bawah 17 tahun sudah mengalami, dan mereka ini ya ingin tahu seperti makan. Dengan keingintahuannya mereka, dia penasaran, maka dia melakukan hal-hal di luar keadaannya saat itu seperti itu. Nah, pastikan kita bisa membatasi dan membentengi diri kita sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya itu menjaga tubuh tetap ideal seperti itu. Nah, menjaga tubuh tetap ideal itu mungkin kaitannya dengan fisik seseorang, namun pada kenyataannya tubuh atau asupan yang kita serap itu adalah menjaga asupan semua organ pada tubuh kita, bukan hanya pada sistem pencernaan kita atau sistem fisiknya kita atau merubah sistem fisiknya kita, namun juga mempengaruhi pada sistem reproduksi, pencernaan, pemikiran. Karena biasanya apa? Oh, aku lagi makan enak biar aku bisa kerja lancar seperti itu. Nah, itu perlu kita ketahui dan tetap kita jaga asupan nutrisinya seperti itu. Selanjutnya ada selanjutnya ada asupan makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya itu ada asupan makanan yang bergizi, itu berpengaruh juga pada sistem reproduksi. Biasanya orang-orang yang makan sayur itu sistem reproduksinya akan sehat. Ada mitos, saya kurang tahu ini mitos atau fakta. Perempuan itu tidak dianjurkan untuk memakan buah mentimun secara berlebihan karena kaitannya dengan sistem reproduksi. Memperbanyak cairan keputihan pada sistem reproduksi wanita seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, yang selanjutnya ada menghindari rokok dan alkohol. Nah, saat seseorang adalah perokok, biasanya itu berdampak pada sistem reproduksinya dia seperti itu. Karena ada kandungan-kandungan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, namun dia tetap mengonsumsinya seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang selanjutnya ada istirahat yang cukup. Lalu ada perhatikan produk yang digunakan seperti itu. Produk yang digunakan itu biasanya kalau seseorang memiliki mungkin ada beberapa orang yang memiliki kelainan pada sistem reproduksi,
jika kita mengonsumsi obat atau mengonsumsi obat herbal yang tujuannya untuk memperbaiki sistem reproduksi, itu kita juga harus hati-hati. Dan kalau kita sedang mengonsumsi obat pada jangka yang panjang, kita harus tahu itu kandungannya serta itu aman atau tidak, seperti itu, karena itu benar-benar pada sistem reproduksinya atau tubuh kita yang menyerap. Maka dari itu kita harus tetap tahu dan mengetahui tentang informasi produk tersebut. Nah, selanjutnya ada memeriksakan diri secara rutin ke dokter, seperti itu. Nah, biasanya memeriksakan diri pada dokter jangan menunggu saat kita sakit saja, namun kalau kita sudah merasa ada gejala-gejala yang kita rasakan, kita bisa melakukan konsultasi kepada dokter bidan setempat atau orang-orang yang ahli pada bidangnya gitu. Mungkin kita merasakan sakit pada bagian perut atau apa gitu, itu kita bisa konsultasikan. Nah, selanjutnya dia juga bisa melakukan perawatan kesehatan reproduksi kaitannya dengan diri atau diri kalian masing-masing, agar kalian juga bisa tetap nyaman beraktivitas, nyaman untuk melakukan segala hal dan tidak terganggu dengan adanya penyakit atau gejala-gejala seperti itu. Nah, pembahasan tadi mengenai kesehatan sistem reproduksi pada remaja. Semoga video kali ini bisa memberikan bekal pengetahuan tentang education sex, dan jangan pernah berpikir bahwa education sex ini hanya dapat diberikan kepada anak atau seorang yang dewasa, namun anak-anak usia dini atau jenjang antara SMP, SMA itu harus diberikan, karena pada masa-masa saat itu transisi antara anak-anak dan dewasa, dan harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup agar tidak melakukan penyimpangan sosial seperti itu. Nah, kaitannya lagi dengan sistem reproduksi, kita sebagai remaja harus sudah bisa merawat sistem reproduksi, merawat diri kita agar tetap bisa sehat, merasa nyaman, dan merasa sehat untuk melakukan kegiatan kalian sehari-hari. Tentunya kalian juga harus tetap menjaga diri kalian, tetap menjaga imun kalian, tetap menjaga kesehatan jasmani maupun rohani kalian untuk tetap dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, dengan materi yang saya berikan tadi, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan. Nah, dari saya, Puan Satya Sayu, berterima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia maupun di dunia cepat berakhir dan kita semua bisa melakukan aktivitasnya seperti biasanya, dan saya bisa melakukan bimbingan klasikal maupun melakukan bimbingan dan layanan lainnya di sekolah, disertai dengan anak-anak atau siswa lainnya, agar memudahkan saya untuk melakukan bimbingan seperti itu, agar juga bimbingan atau layanan tersebut tersampaikan dengan maksimal seperti itu. Nah, kita semua berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Untuk kita semua, tetap jaga diri, jangan lupa cuci tangan, memakai masker. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat, segar, ceria.